tahun 1448 Masehi. Di Tanah Suci Makkah, lahir seorang anak yang kelak mengubah arah sejarah Tanah Sunda. Ia bernama Syarif Hidayatullah. Darahnya mengalir dari bangsawan Timur Tengah dan Raja Besar Nusantara. Sejak kecil, ia dipersiapkan bukan hanya sebagai ulama, tetapi sebagai pemimpin peradaban. Ayahnya, Syarif Abdullah, keturunan Rasulullah dari Mesir. Ibunya, Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Dari rahim inilah lahir seorang pandita ratu. Selama hampir 20 tahun, Syarif Hidayatullah menimba ilmu. Dari Makkah, ia menuju Baghdad dan Mesir. Ia belajar tafsir, fikih, tasawuf, hingga strategi kepemimpinan Islam. Ia tidak hanya belajar menjadi alim, tetapi belajar memahami umat. Sekitar tahun 1470-an, ia kembali ke Nusantara. Tanah Sunda yang dahulu Hindu-Buddha, kini berada di persimpangan zaman. Di Cirebon, ia menggantikan pamannya, Pangeran Cakrabuana, bukan sebagai raja yang memerintah, tetapi sebagai guru yang membimbing. Tahun 1479, sejarah berubah. Cirebon berdiri sebagai kesultanan Islam yang merdeka, terlepas dari Pajajaran, namun tanpa perang. Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai sultan, namun ia tetap hidup sederhana, menjadi raja yang sujud paling lama. Menurut cerita lisan masyarakat Cirebon, Sunan Gunung Jati sering menyembuhkan orang sakit, membantu rakyat kecil, baru kemudian mengenalkan Islam. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya teladan.
Dakwah meluas ke Banten melalui putranya, Maulana Hasanuddin. Banten pun menjadi pusat Islam baru. Bersama Fatahillah, Sunda Kelapa direbut dari Portugis. Namanya diubah menjadi Jayakarta. Tahun 1568, Sunan Gunung Jati wafat. Namun ajarannya tetap hidup. Islam tumbuh di tanah Sunda tanpa mematikan budayanya. Ia bukan penakluk, ia bukan pemaksa, ia adalah jembatan sejarah. Sunan Gunung Jati, Pandita Ratu Nusantara.